Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabar? Pastinya kita semua sehat, kita semua sukacita, dan pastinya kita semua dalam penyertaan Tuhan. Dan kembali jumpa lagi dalam ibadah online GBI Kedamaian. Minggu ini kita akan dilayani oleh hambanya Ibu Pendeta Meli Herimanto. Biarlah firman Tuhan yang akan disampaikan minggu ini boleh memberikan kekuatan buat kita semua. Di masa pandemi kita butuh kekuatan ekstra supaya kita tetap kuat dan tetap bertumbuh dalam Kristus. Dan bagi adik-adik sekalian, ada cerita yang menarik buat kalian semua. Kami menghimbau para orang tua, Bapak Ibu boleh mendampingi putra-putrinya untuk menyaksikan tayangan yang kita siapkan, supaya anak-anak kita bisa semakin bertumbuh iman percayanya melalui firman Tuhan yang ditayangkan. Dan bagi jemaat yang rindu untuk boleh mendapatkan pelayanan khusus, bisa menghubungi sekretariat, baik konseling, baik doa khusus atau apapun. Silakan menghubungi nomor sekretariat, Ibu Gembala dan seluruh hamba Tuhan yang ada siap membantu Bapak Ibu Saudara. Dan untuk persembahan, silakan mentransfer ke nomor rekening GBI Kedamaian yang ada. Kami mengucapkan terima kasih buat Bapak Ibu Saudara yang sudah memberikan persembahan buat pekerjaan Tuhan yang ada di GBI Kedamaian, baik persembahan perpuluhan, persembahan ucapan syukur, atau persembahan yang lainnya. Tuhan memberkati, Tuhan membalas setiap jerih lelah yang sudah Bapak Ibu Saudara berikan. Dan mari kita siapkan hati kita, seluruh keberanian kita untuk mengikuti ibadah online minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan
hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya. Saat ku kembali ke surga, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya. Saat ku kembali ke surga, yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bagaimana ku membalas kasih-Mu, segala yang ku punya itu
sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi
yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar Jemaat GBI Kedamaian? Hari ini kita boleh kembali bersekutu di dalam hadirat Tuhan, di dalam ibadah raya. Saya pastikan kita semua dalam keadaan baik dan sehat, terutama Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah secara online di rumah masing-masing. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu ya Tuhan, mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kau sudah memelihara, memimpin, menyertai, serta memberkati hidup kami. Saatnya Tuhan, kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Mari Kau berbicara kepada kami, sampaikan isi hati-Mu. Biarlah firman Tuhan menjadi dasar, menjadi penuntun buat kami, di dalam kami melakukan kehendak-Mu, di dalam kami mengambil keputusan dan pilihan setiap hari. Terima kasih Tuhan, biarlah melalui kebenaran firman Tuhan, kami semakin mengasihi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Anda yang ada di rumah bisa bersama-sama dengan keluarga untuk bersama-sama duduk diam, konsentrasi terhadap kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ada seorang tentara Jepang, dia bernama Hiroo Onoda. Bapak Ibu Saudara, dia menjadi terkenal, tetapi dia terkenal bukan karena kisah heroik yang dilakukannya. Dia terkenal Bapak Ibu Saudara setelah Perang Dunia Kedua, dia masih berpikir bahwa perang belum usai. Ya, ketika bom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki, sebetulnya Jepang sudah menyerah kalah. Tetapi tentara ini, Hiroo Onoda, dia berkata perang belum usai dan dia tidak percaya. Dia berpikir perang masih berlangsung. Oleh sebab itu dia bersembunyi di sebuah goa, di sebuah pulau lubang di negara Filipina. Saudara bayangkan, selama 29 tahun tentara ini berada dalam keterkungkungan. Dia ada di sebuah gua, dia ketakutan, dia terasing, sampai pada akhirnya sang komandan atau mantan jenderal komandannya itu datang menjemput dia, dan dia baru percaya bahwa perang telah selesai. Bapak Ibu bayangkan, karena pikirannya yang berpikir bahwa perang belum selesai, masih ada perang, masih berkecamuk perang, dia bersembunyi selama 29 tahun. Saudara, dia berada dalam ketakutan, berada dalam tekanan, merasa terancam, dalam keterasingan di sebuah gua karena pikirannya. Bapak Ibu Saudara, oleh sebab itu judul khotbah hari ini adalah pikiran yang benar.
Pikiran adalah sebuah gagasan dan proses mental, menunjuk pada pemahaman atau kesadaran, gagasan, dan imajinasi. Pikiran memimpin kita, membuat jalur kehidupan. Manusia mengikuti kemana pikiran memimpin. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pikiran sangat menentukan dan mempengaruhi tindakan, keputusan, dan pilihan orang tersebut. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, seorang penulis bernama Robert Mulholland, ya, dia berkata ada 3 cara orang yang berpikir tentang dirinya dan itu sangat berdampak dalam hidupnya. Yang pertama, orang yang berpikir I am what I do. Dia berpikir saya adalah apa yang saya kerjakan. Ya, oleh sebab itu pekerjaan, usaha, jabatan menjadi sesuatu yang sangat penting dalam dirinya. Dan dia mengejar itu semua. Dan kalau itu hilang, maka hilang pula harga dirinya. Karena keberhargaan dirinya, nilai dirinya ditaruh pada pekerjaannya. Ini biasanya banyak dilakukan oleh pria-pria. Jadi kalau pria nggak punya kerjaan, pria nggak punya usaha, merasa dia juga nggak punya harga diri. Ya, dia nggak punya nilai diri lagi. Yang kedua, orang yang berpikir I am what other people say. Artinya orang ini berpikir apa yang orang katakan tentang dirinya, itulah dia. Oleh sebab itu, orang seperti ini, orang yang melakukan atau bertindak sesuai dengan apa yang orang katakan tentang dirinya. Dia hidup dari penilaian orang tentang dirinya. Dan saudara tahu, orang yang hidup menurut apa kata orang, menurut penilaian orang, itu sangat melelahkan. Karena orang berubah. Hari ini dia bilang baik. Ya kan, hari ini dia bilang kita cantik. Hari ini dia bilang kita luar biasa. Tetapi besok, seminggu kemudian, sebulan kemudian, dia bisa berkata hal yang sebaliknya. Dan saudara, orang yang hidup menurut penilaian dari apa kata orang, itu capek, saudara. Kita akan capek ya kalau ngikutin apa kata orang. Karena orang itu selalu bilang kita ini kurang pinter, kurang cantik, kurang bisa ngurus rumah tangga. Dan saudara, kalau kita ngedengerin apa kata orang, sangat melelahkan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, ini orang yang kedua yang berpikir demikian. Orang yang ketiga adalah orang yang berpikir I am what I have. Artinya apa? Dia berpikir saya adalah apa yang saya miliki. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, uang, harta, kekayaan, apa yang dia miliki menjadi begitu penting dalam dirinya. Dia mengejar, ya, cari uang. Ya, dia katakan, kamu tuh ya kalau nggak punya uang nggak bakalan dihargain orang. Kamu kalau nggak kaya nggak akan dipandang oleh orang lain. Ya, jadi pikirannya apa yang dia miliki, dia berusaha mencari, ya, mencari uang, mencari harta kekayaan. Makanya dia senang kalau dia punya rumah besar, rumah banyak, mobil mewah. Dia senang, saudara, karena dia berpikir itulah dia akan dihargai dengan apa yang dia miliki. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ya, apakah salah kita punya pemikiran demikian? Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita merujuk pada firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita di dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-24. Saya akan bacakan ayat-ayat firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara. Judul ayat firman Tuhan ini adalah manusia baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertian yang gelap.
jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Ayat 19, perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata di dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang disampaikan oleh Robert Mulholland tadi itu adalah gambaran ya dari orang-orang yang berpikir secara duniawi dengan segala pikirannya yang sia-sia. Dan itu adalah gambaran dari manusia lama kita. Kalau kita membaca ayat-ayat ini tadi ya Bapak Ibu Saudara, itu adalah manusia lama kita yang berpikir secara duniawi, yang dikejar hal-hal yang duniawi. Itu adalah hal-hal yang kita kejar, yang kita pikir itu yang bernilai dan berharga dalam hidup kita. Saudara, karena waktu itu kita belum mengenal Allah. Tetapi ketika kita mengenal Kristus, ya, ketika kita mendengar tentang Dia dan mengalami pertumbuhan di dalam pengenalan kita akan Dia, maka saudara, apa yang tadi kita ya yang sudah saya sampaikan, 3 orang yang berpikir I am what I do, I am what I have, ya, I am what other people say tentang kita, begitu. Bahkan juga mungkin kalau bisa ditambahkan I am what I wear, I am what I eat, ya. Saya adalah apa yang saya pakai, ya, apa yang kita pakai. Mungkin buat sebagian orang merasa wah bangga kalau bisa pakai baju bagus, jam tangan bagus, ya, bisa pakai barang-barang branded, atau kita bisa makan di tempat yang mewah, wah rasanya bagus. Nggak salah. Tetapi kalau kita berfokus pada itu semua, Rasul Paulus katakan itu adalah pikiran yang duniawi, pikiran yang sia-sia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dulu waktu kita belum mengenal Kristus, kita terjerat oleh pikiran yang duniawi dan sia-sia. Mungkin itu yang menjadi kebanggaan kita dulu, ya. Bahkan ada beberapa orang yang tidak mengenal Allah itu yang masih percaya kepada tahyul-tahyul, ya. Dulu kita juga seperti itu Bapak Ibu Saudara, kita percaya kepada tahyul-tahyul, benar ya Bapak Ibu ya. Kita percaya, aduh kamu kalau punya rumah ya, ini loh letak pintunya di sini, kamar harus di sini, karena di mana pintu berada di situ menentukan letak rezekinya, begitu kan ya. Kita percaya feng shui, kita percaya apalagi angka-angka. Wah kalau angka 4 itu artinya si itu mati, ya berarti sial, begitu kan ya. Atau angka 13 itu angka sial. Makanya beberapa gedung tidak ada angka 4, ya, tidak ada angka 13 gitu ya, karena merasa itu adalah angka sial, begitu ya. Kita masih percaya hal-hal seperti itu. Ada lagi yang bilang kalau beli rumah jangan yang dekat kuburan. Kalau punya rumah dekat kuburan itu ya, itu tuh seret rezekinya atau bisa sakit. Nah, Saudara, ya, ada lagi saudara kepercayaan yang lama. Kamu tuh anak gadis nggak boleh berdiri di depan pintu, nanti jodohnya susah. Ya iyalah, kalau anak gadis berdiri di depan pintu orang lewat susah, ya kan Bapak Ibu Saudara. Ini kepercayaan yang lama.
ada kepercayaan terhadap benda tertentu atau boneka tertentu ya. Saya sering melihat itu toko-toko atau restoran-restoran begitu ya, ada boneka kucing yang melambai-melambai begitu Bapak Ibu Saudara. Katanya ini bisa mendatangkan pelanggan ya, bisa mendatangkan rezeki ya. Orang percaya dan menaruh boneka kucing itu di tokonya. Atau sekarang lagi tren harus punya bandulan ke kura-kura emas ya, karena ini akan mendatangkan rezeki yang banyak. Nah saudara, itu kepercayaan yang lama. Mungkin masih banyak kepercayaan lama. Saya ingat dulu kalau masih kecil tuh ya, kalau lewat ke tempat yang lewat gelap, tempat gelap begitu saudara, dulu tuh suka diajarin numpang-numpang, anak babi mau lewat begitu saudara ya. Nah ini kepercayaan lama. Kalau sekarang ya enggak ya saudara ya, kita udah menjadi anak Tuhan ya, bukan anak babi lagi. Nah saudara, ini adalah kepercayaan yang dikatakan akan menemui kebinasaan, karena ini sangat menyesatkan. Anak-anak muda mungkin masih percaya bintang-bintang, ramalan-ramalan zodiak. Waduh, kalau kamu bintangnya Taurus ya, tahun ini tahun Sio Kerbo ini, waduh kamu nih lagi rezekinya lagi bagus-bagusnya. Nah percaya ya, ini Aries nih lagi seret segala macam, Gemini, Sagittarius, Leo, Cancer apa segala macam Bapak Ibu Saudara ya, percaya. Waduh kalau Gemini ya kan, percintaan lagi sedang sulit, nah begitu ya. Nah lagi si dia sedang menjauh. Nah mungkin begitu anak-anak muda, hati-hati. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana caranya agar kita bisa menjadi manusia baru yang memiliki pikiran yang benar? Ya, Rasul Paulus katakan kamu harus menanggalkan manusia lama. Ya, dengan segala pikiran yang duniawi, pikiran yang sia-sia, pikiran yang menyesatkan, yang akan membawa kepada kebinasaan, tanggalkan. Nah, bagaimana caranya kita bisa memiliki pikiran yang benar? Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam pembacaan ayat firman Tuhan ya, ayat 23 di Efesus 4 tadi, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Nah ya saudara ya, ada kata pikiran di sini Bapak Ibu Saudara ya. Kita harus mengalami pembaharuan di dalam roh dan pikiran. Ya saudara, waktu kita percaya Tuhan, roh kita secara otomatis mengalami pembaharuan. Tetapi yang namanya pikiran tidak bisa otomatis Bapak Ibu Saudara, ya kan? Harus mengalami yang namanya pembaharuan. Kita buka Alkitab kita di dalam Roma pasal 12. Ya, Roma pasal 12 ayat yang kedua saya akan bacakan Bapak Ibu Saudara. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, hal yang pertama supaya kita bisa memiliki manusia baru yang punya pikiran yang benar, yaitu yang pertama harus transformasi pikiran. Ya, beberapa tahun yang lalu kita sering mendengar kata transformasi atau reformasi, ya kan? Pak Jokowi itu Bapak Ibu Saudara yang menggaungkan kata reformasi. Nah ini saudara, kalau kita mau punya pikiran yang benar, kita harus mereformasi, mentransformasi pikiran kita. Ya, ayat 2 ini dari Roma 12 ini, jangan menjadi serupa, tetapi berubah oleh pembaharuan budimu. Pembaharuan budi ini di sini menggunakan ya dengan arti yaitu pola pikir. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan,
Pertobatan kita harus dimulai dari pertobatan, yaitu perubahan pola pikir kita. Ya, karena apa Bapak Ibu Saudara? Perubahan pola pikir ini ya akan menentukan hati kita, akan menentukan perilaku atau tindakan kita. Makanya kata pertobatan salah satunya dalam bahasa aslinya yaitu metanoia. Meta itu artinya Bapak Ibu Saudara perubahan pikiran. Meta artinya berubah. Noia dari kata nous yaitu pikiran. Perubahan pikiran atau pembaharuan pikiran. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, perubahan harus didorong dari kesadaran akan sebuah kebenaran. Ya, ketika perubahan didorong oleh kesadaran akan kebenaran ya, maka ini bukan hanya mengubah pikiran kita Bapak Ibu Saudara, tetapi juga mengubah bagaimana perasaan atau hati kita atau attitude kita. Dan kemudian akan mengubah cara berperilaku, cara bertindak kita. Bapak Ibu Saudara, pemahaman akan kesadaran tentang kebenaran ini harus juga secara menyeluruh, ya, bukan hanya kesadaran secara moral, tetapi kesadaran juga tentang siapa Allah, kesadaran tentang kita manusia, bagaimana kita hidup. Nah, ketika kita sadar akan kebenaran ini, maka inilah yang akan membangkitkan pertobatan yang sejati. Ya, pertobatan yang akan mengubah seluruh perilaku atau tindakan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, gaya hidup seseorang akan berubah ketika pengenalannya akan Tuhan berubah. Ya, ketika dia semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, maka seluruh hidupnya, gaya hidupnya akan berubah. Maka yang penting Bapak Ibu Saudara ya, metanoia itu pertobatan secara menyeluruh, pertobatan terus menerus, dari pertobatan satu ke pertobatan yang lain, dan dimulai dari pembaharuan pikiran. Hal yang kedua Bapak Ibu Saudara, hal yang kedua, bagaimana caranya kita menjadi manusia baru dengan pikiran yang benar. Nah Bapak Ibu Saudara, perhatikan hal yang kedua, apa yang sering mengisi pikiran kita. Artinya hal yang kedua, kita harus mengisi pikiran kita dengan hal yang positif, dengan hal yang benar, hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Suatu hari ada seorang yang memiliki anjing cukup banyak. Setelah dia cerita, anjing-anjingnya ini suka berkelahi, suka berantem. Anjing yang bulu hitam sama bulu putih suka berantem, saudara. Terus temennya tanya, yang mana yang menang biasanya? Ya gitu saudara, dia tanya ya, mana yang menang biasanya? Saudara, dia jawab, yang paling sering saya kasih makan, itu yang menang. Saudara, yang paling sering saya kasih makan, itu yang menang. Saudara, demikian juga dengan pikiran kita. Ya, di dalam pikiran kita ini, saudara, itu merupakan sebuah medan peperangan, saudara. Ya, di satu sisi kita mau melakukan yang baik, kita mau melakukan kehendak Allah. Tapi kadang-kadang di sisi yang lain, ya, menggoda kita untuk berbuat dosa. Udahlah, lakukan saja. Semua juga melakukan. Tapi sisi yang lain, jangan. Itu dosa, itu tidak baik. Saya mau melakukan kehendak Tuhan. Saudara, berkecamuk ya. Pikiran menjadi sebuah medan peperangan. Di satu sisi kita pengen belajar. Aduh, saya pengen rajin baca Alkitab. Tiap hari saya mau komit baca 5 pasal sehari. Tapi di sisi yang lain ya, kita lebih suka nonton
drakor ya, drama Korea. Kita lebih seneng nontonin buka-buka media sosial ya, buka-buka atau dengerin podcast orang ya. Kita suka liatin media sosial artis-artis begitu ya, saudara-saudara, sehingga waktu kita habis untuk melihat hal-hal yang seperti itu. Atau mungkin satu sisi kita pengen baca Alkitab, pengen baca buku-buku rohani, tapi di sisi lain mungkin pria-pria tergoda untuk melihat ya situs-situs pornografi. Saudara, seperti itu. Ya, di sisi lain kita pengen berbuat baik. Ya, kita pengen menjadi orang yang lebih sabar. Tapi di sisi lain ya ada yang berkata, jangan, enakan dia nanti, ya kan? Nanti kalau kamu gituin, dia akan melunjak. Waduh, kita kemudian dipicu oleh kemarahan dan kebencian. Nah, saudara, ya itu yang sering terjadi. Satu baik, satu jahat. Ya, nah, saudara, di sisi lain, aduh, saya janji nih tahun ini saya pengen diet, pengen kurangin berat badan. Tetapi di satu sisi, aduh, ya rasanya makan ini enak nih, makan ini enak, makan terus ya. Saudara, kita suka menulis biodata begitu kan ya. Cita-cita kurus langsing, hobi makan. Nah, saudara, bisa nggak saudara kira-kira ya? Itu yang terjadi Bapak Ibu Saudara ya. Pertanyaannya, kekuatan mana yang menang? Ya, kekuatan mana yang menang? Sama seperti anjing tadi. Mana yang sering saudara kasih makan? Ya. Pikiranmu mana yang sering kau beri makan? Ya, kalau pikiranmu lebih banyak baca Alkitab, ya dengerin khotbah-khotbah secara online. Banyak kan tuh ya saudara, sekarang ini semuanya serba online. Saudara mau dengar khotbah pendeta siapapun ada. Saudara mendengar hal-hal yang baik, saudara berkumpul dengan teman-teman yang rohani, dengan teman-teman yang baik, dengan nasihat-nasihat yang bijak. Atau sebaliknya, saudara lebih senang tadi ya nontonin media sosial orang, dengerin podcast yang ya kadang-kadang ya bikin memicu kemarahan dengan ujaran kebencian, wah segala macam ya. Atau saudara membuka situs-situs pornografi. Nah, itu saudara lebih banyak masuk yang positif atau yang negatif? Mana yang lebih banyak saudara kasih makan? Saudara, karena input akan mempengaruhi output. Apa yang masuk akan mempengaruhi yang keluar. Ya, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Filipi 2 ayat 5, kamu harus memiliki pikiran dan perasaan Kristus, mengenakan pikiran dan perasaan Kristus. Gimana caranya? Ini saudara, pikiran dan perasaan Kristus, firman Tuhan. Lebih banyak membaca firman Tuhan, lebih banyak dengar nasihat orang bijak, lebih banyak dengerin khotbah-khotbah, lebih banyak mendengarkan hal-hal yang baik dan rohani. Saudara, karena itu adalah input-input yang positif. Saudara yang dikasih Tuhan, Filipi 4 ayat 8, kita buka coba ya, kita baca ya. Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ya saudara, jadi ya Rasul Paulus jelas menegaskan kepada kita apa yang terus-menerus harus kita pikirkan. Bahkan ayat firman Tuhan ini berkata pikirkanlah, dan dalam bahasa aslinya bukan sekadar memikirkan, tapi to consider. Memikirkannya untuk dijadikan paradigma, dijadikan dasar di dalam mengambil keputusan, dijadikan dasar sebagai tempat untuk bertindak.
Ini penting saudara ya. Karena apa? Karena apa yang kita pikirin terus itu akan mempengaruhi hati atau perasaan kita. Dan apa yang mempengaruhi perasaan kita biasanya itu yang kita lakukan. Saudara pernah kan kalau dipikir-pikir terus, aduh saya kesel dengan perkataannya. Kalau dipikirin dulu, aduh saya jadi kesel, jadi sedih dengan perkataannya. Saudara, apa yang kita pikirkan terus akan sangat mempengaruhi perasaan kita. Ya kan, sama seperti anak muda. Apa yang dipikirkan, saudara? Mungkin yang dipikirin pacarnya, ya kan? Aduh, ya kan? Mau makan ingat dia, mau tidur ingat dia, mau ngapa-ngapain ingat dia, ya kan? Lihat sesuatu ingat dia, gitu. Nah, saudara, ini apa yang dipikirkan? Itu yang dia ingat, ya, saudara. Saudara pernah ketemu orang yang mikirnya tuh duit mulu, ngomongnya duit mulu, benar nggak saudara? Pernah nggak saudara? Ya ada orang kalau ngomong apa gitu, ntar ujung-ujungnya duit. Wah ini bisa nih dijadiin duit nih. Waduh ini nih kalau dijadiin duit berapa nih? Waduh ini kalau bayar nih bisa berapa duit nih? Nah saudara, ada orang ya itu artinya apa? Pikirannya dipengaruhi menjadi sebuah paradigma dalam dirinya, saudara. Makanya Filipi 4 ayat 8 semuanya ini loh, yang baik, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan, patut dipuji, itu loh yang harus dipikirkan menjadi paradigma kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini mari kita menanggalkan manusia lama dengan segala pikiran yang sia-sia dan duniawi yang akan menuju pada kebinasaan, yang akan menyesatkan. Mari kita menjadi manusia baru dengan pikiran yang benar, mengenakan pikiran dan perasaan yang ada di dalam Kristus. Ya, mari kita mengganti hal-hal yang negatif, pikiran-pikiran yang negatif yang ada di dalam diri kita dengan pikiran-pikiran yang positif. Apa yang sering saudara lihat, apa yang sering saudara dengar, itu akan mempengaruhi tindakan saudara. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita sama-sama belajar terus menerus memakai pikiran yang benar, sehingga kita menjadi manusia baru yang terus menerus mengalami pertumbuhan di dalam pengenalan akan Kristus. Dan sampai pada akhirnya kita menjadi sempurna seperti yang Tuhan mau, menjadi serupa dengan Dia. Amin. Untuk firman Tuhan pada hari ini, mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Hari ini kami bersyukur kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, tolonglah kami untuk kami bisa menjadi manusia baru dengan mengenakan pikiran yang benar sesuai dengan kehendak-Mu, supaya kami bertumbuh di dalam pengenalan kami akan Kristus. Kami menawan segala siasat-siasat dari si jahat yang berusaha menghalangi kami di dalam pengenalan kami akan Engkau. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami mohon kuasa Roh Kudus yang akan menolong kami, memberikan pencerahan kepada kami untuk kami bisa punya pikiran yang benar, dan kami dapat melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi dasar buat kita, sehingga kita mengalami pertumbuhan di dalam pengenalan kita akan Tuhan, semakin mengasihi Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat menikmati bersama dengan keluarga, dan tetap jaga prokes, ya, tetap jaga protokol kesehatan supaya kita semua tetap sehat. Tuhan memberkati kita semua. Saudara, saya undang kita semua bangkit berdiri dan kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas penyertaan dan berkat-Mu pada ibadah pada pagi hari ini. Bapa, kami mengucap syukur atas pemberitaan firman Tuhan
melalui hamba-Mu. Kami berdoa, kiranya hamba-Mu ini Tuhan terus pakai dimanapun mereka berada. Urapi mereka, berkati kehidupan dan keluarga mereka, sehingga semakin hari Tuhan semakin percayakan pelayanan pemberitaan firman ini bagi setiap orang-orang yang memerlukan firman-Mu. Terima kasih Bapa atas berkat-berkat-Mu. Kami juga berdoa bagi setiap jemaat-Mu, kiranya Engkau memberkati mereka di dalam kehidupan mereka, setiap pekerjaan, setiap anak-anak mereka yang sekolah, dimanapun mereka berada. Tuhan berkati setiap keluarga anak-anak-Mu. Dalam pandemi COVID ini, kiranya Engkau terus memberkati, menjauhkan mereka dari bahaya COVID, bahkan memberkati mereka dengan kehidupan, sehingga mereka tidak ada yang kekurangan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga bagi Ibu Gembala dan seluruh keluarganya dan tim pengembalaan. Tuhan juga selalu memberkati dan menyertai. Kami juga mau berdoa Tuhan dengan penuh ucapan syukur bagi tim ibadah online umum dan sekolah minggu dari GBI Kedamaian. Mereka-mereka yang terus-menerus berusaha dengan cara-cara yang sederhana untuk memastikan ada ibadah secara online. Berkati mereka, rumah tangga mereka, keluarga mereka, pekerjaan dan pelayanan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi setiap persembahan yang sudah diberikan oleh anak-anak-Mu, baik persembahan persepuluhan maupun persembahan syukur mereka. Terimalah Tuhan, dan biarlah Engkau sendiri yang membuat persembahan itu boleh dipakai menjadi berkat untuk melayani kembali di dalam GBI Kedamaian ini. Setiap mereka yang memberi, Tuhan memberkati kembali berlipat kali ganda. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kami yang saat-saat ini sedang dilanda berbagai macam tekanan, baik pandemi maupun tekanan-tekanan yang lainnya. Tuhan lindungi bangsa ini. Kasihanilah kami Tuhan. Hindarkan supaya COVID ini segera boleh berlalu Tuhan. Biarlah Engkau meneguhkan pemerintah yang dipimpin oleh Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan seluruh jajaran menteri dan staf pemerintahan di daerah, TNI dan Polri. Teguhkan dan satukan Tuhan untuk mengawal kedaulatan negara ini dengan kekuatan dan hikmat yang datang daripada-Mu. Terima kasih Bapa, dan biarlah Engkau sendiri saat ini yang akan menyertai setiap anak-anak-Mu yang akan kembali ke dalam kehidupan mereka, dalam setiap rumah tangga mereka. Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bila Engkau kembali ke dalam kegiatan rumah tanggamu dengan membawa kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, cinta kasih di dalam anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dan penyertaan dari Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, menyertai saudara sekalian bersama seluruh keluargamu, dimanapun engkau berada, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semuanya.